Selamat datang di PT Puskesmas 10. Puskesmas 10 adalah salah satu puskesmas yang menerapkan integrasi layanan primer atau ELP. Integrasi layanan primer bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan dapat dengan mudah menuju ke lokasi. Mari kita melihat bagaimana pelayanan ELP di Puskesmas 10. Sebelum masuk, Anda akan disambut oleh petugas dan duta puskesmas yang cantik dan ganteng. Selain itu, duta puskesmas juga bertugas sebagai screening awal yang akan mengarahkan pasien ke klaster mana sesuai dengan kriteria. Pelayanan ELP tetap melayani pasien umum dan IHC. Apabila pasien belum terdaftar sebagai peserta IHC, maka petugas akan mengarahkan pasien untuk mendaftarkan diri pada petugas. Namun jika kepesertaan aktif, maka pasien dapat langsung mendapatkan layanan kesehatan. Sebelum itu, akan dilakukan proses screening oleh petugas untuk menggali informasi kesehatan. Setelah proses screening selesai, maka petugas mengarahkan pasien untuk masuk sesuai klaster. Dari hasil screening disimpulkan bahwa pasien masuk dalam klaster 3 yaitu dewasa dan usia lanjut, maka petugas mengarahkan pasien masuk klaster 3. Dalam mempermudah pelayanan, Puskesmas 10 sudah memanfaatkan teknologi e-Puskesmas. Data-data pasien terintegrasi dan dapat diakses dalam satu aplikasi oleh semua petugas klaster layanan. Di klaster 3 akan dilakukan pemeriksaan tanda anda vital oleh dokter dan perawat yang berjaga pada hari itu. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium, maka dokter akan mengarahkan pasien untuk cek laboratorium di labkes lintas klaster. Hasil dari pemeriksaan laboratorium akan dikonsulkan lagi ke dokter untuk mendapatkan terapi pengobatan yang tepat nantinya. Selanjutnya, pasien akan diarahkan ke apotik untuk mendapatkan obat di ruang apotik yang merupakan bagian dari klaster 3. Pasien akan dilayani dengan ramah oleh petugas. Maka selesailah proses layanan ELP di Puskesmas. Sekarang mari kita lihat bagaimana penerapan ELP di Pustu. Layanan ELP di Pustu pada dasarnya sama dengan di Puskesmas. Penerapan ELP di Pustu juga bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan cepat. Layanan klaster yang ada di Pustu adalah layanan klaster 2, klaster 3, dan klaster 4 yang didukung oleh klaster 1 sebagai fungsi manajemen di Pustu. Posyandu telah bertransformasi menjadi Posyandu ELP. Artinya Posyandu yang dahulu hanya melayani balita dan ibu hamil saja, sekarang Posyandu juga melayani satu siklus kehidupan, dari usia 0 tahun hingga lansia. Selain petugas kesehatan yang selalu berjaga, Pustu juga dilengkapi oleh petugas kader kesehatan dari unsur masyarakat. Setelah dari Pustu, mari kita lihat penerapan ELP yang ada di Posyandu. Posyandu telah bertransformasi menjadi Posyandu ELP. Artinya Posyandu yang dahulu hanya melayani balita dan ibu hamil saja, sekarang Posyandu juga melayani satu siklus kehidupan. Bukan hanya yang diantar saja yang diperiksa, namun juga yang mengantarkan. Dengan demikian seluruh keluarga mendapat layanan kesehatan yang ada di Posyandu. Berbeda dengan Posyandu balita, Posyandu ELP dilakukan dalam 5 langkah yaitu langkah 1 pendaftaran, langkah 2 penimbangan dan pengukuran, langkah 3 pencatatan, langkah 4 pelayanan kesehatan, dan langkah 5 penyuluhan kesehatan. Demikian uraian singkat tentang penerapan ELP di Puskesmas, Pustu dan Posyandu. Terima kasih dan salam sehat.